Dan semenjak saya pindah ke agama Islam ini, beasiswa saya diputus begitu. Semester 2, semester 1 saya masih dapat. Jadi saya mengklaim ini adalah SARA. Gara-gara masuk Islam ini saya seperti ini gitu. Tapi di situ masih banyak teman-teman saya yang support, sehingga saya masih bisa melalui semester 2 gitu. Arnita Rodelina Turnip sempat menyesali keputusan pindah agama yang diambilnya. Sebab dengan menjadi mu'alaf memeluk agama Islam, beasiswa utusan daerah BUD yang diberikan Pemkab Simalungun, Sumatera Utara dicabut begitu saja. Waktu itu saya benar-benar sedih, sempat depresi, sempat frustasi, sempat kayak menyalahkan pilihan saya, sempat kayak gara-gara masuk Islam saya jadi seperti ini, kata Arnita saat berjumpa dengan kumparan di Mall Geraha Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada hari Rabu 1 Agustus 2018. Ya, Arnita adalah mahasiswi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor IPB angkatan 2015. Tanpa alasan yang jelas, Pemkab Simalungun mencabut beasiswa daerah yang diterimanya saat dia memasuki semester kedua. Perkuliahan yang seharusnya menyenangkan mendadak menjadi begitu suram kala dia tak lagi menerima uang saku dan uang kuliah. Arnita berusaha bertahan. Dia pontang-panting mencari uang untuk menyambung hidup. Saya harus ngajar di SDIT sambil jualan donat, tapi masih melanjutkan kuliah di semester 3 sampai UTS, kata perempuan berusia 21 tahun tersebut. Dalam sebuah surat pemberhentian beasiswa yang dia terima dari Pemkab Simalungun, alasan pemberhentiannya memang tidak jelas. Dari 5 nama beasiswanya dihentikan, hanya nama Arnita yang keterangan alasan pencabutannya bertanda strip. Jadi, dari semuanya yang terjadi, dari syarat-syarat akademis saya nggak ada yang bermasalah. Dan semenjak saya pindah ke agama Islam ini, beasiswa saya diputus. Semester 1 saya masih dapat. Jadi saya mengklaim bahwa ini adalah SARA, tegas Arnita. Dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangininya pada 2015 disebutkan bahwa penerima beasiswa akan gugur apabila tidak mendapat IP tak lebih dari 2,5, dikeluarkan dari kampus dropout, hingga tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Namun dari semua itu tak ada satupun yang dia langgar. Indeks prestasi atau IP saya di semester 1 dan semester 2 di atas dari perjanjian, di atas dari 2,5. Jelas juara 2 Olimpiade Kimia Kabupaten Simalungun tersebut. Arnita menuturkan kedua orang tuanya di Simalungun sempat mendatangi kediaman sekretaris daerah atau sekda. Kedatangan itu tak lain untuk menanyakan perihal pencabutan beasiswa yang dilakukan Pemkab. Namun jawaban yang diberikan justru jauh dari kata mencerahkan. Ibu dan bapak saya langsung mendatangi rumah Pak Sekda di Jalan Bali, Pematang Siantar. Nah, di situ bapak saya nanya. Lalu Pak Sekdanya menelpon ke pihak Kadinas. Lalu jawabannya, itu titipan bos. Bos di Simalungun itu ya Bapak Bupati, kata dia. Awal Juli ini permasalahan yang menimpa Arnita tengah ditangani Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Ombudsman tengah mengurai dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemkab Simalungun terhadap hak-hak Arnita. Saat ini Arnita kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hamka UHAMKA Jakarta. Dia tercatat sebagai mahasiswi manajemen angkatan 2017. Arnita dapat kuliah di UHAMKA atas bantuan seorang kawan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM yang merekomendasikannya ke kampus tersebut. Di UHAMKA, Arnita membiayai uang kuliahnya sendiri, namun dia diberi keringanan dan kelonggaran untuk membayarnya.
Pihak kampus juga mengamanahkannya tugas sebagai Koordinator Laboratorium Kewirausahaan Sosial dan Filantropi Islam LKSFI UHAMKA. Selain itu, Arnita juga mengajar privat untuk level SMP dan SMA di sejumlah tempat bimbingan belajar. Meski saat ini Arnita sudah tercatat sebagai mahasiswi UHAMKA, dia tetap berharap bahwa dirinya dapat diterima kembali di IPB. Dia merasa bahwa kuliah di IPB adalah haknya. Saya sangat mengharapkan saya kembali ke IPB, bukan karena IPB lebih bagus dari UHAMKA, tapi saya merasakan hak saya itu ada di IPB. Hak saya itu sudah diambil secara tidak baik. Istilahnya saya sudah dizalimi oleh pihak Pemkab dari Simalungun sendiri, tutup dia. Ini pertanyaan pertama ya. Ya. Apa sih yang membuat Mbak Arnita yakin bahwa beasiswa yang Mbak dapatkan di IPB itu dicabut sama Pemkab Simalungun? Oh iya. Nah, dari kronologinya itu kan saya itu masuk melalui tes untuk ke IPB dari BUD Simalungun. Nah, setelah saya tes di BUD Simalungun dan keluar sebagai pemenang, ada beberapa MOU atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh saya dan disepakati oleh pihak Pemkab Simalungun seperti itu. Butir pertamanya itu adalah saya harus berkontribusi ke Simalungun setelah lulus. Yang kedua harus memiliki IP 2,5. Terus yang ketiga itu apa ya yang ketiganya? Lupa. Yang ketiganya itu membuat laporan pertanggungjawaban, dan yang keempatnya itu ada lagi mengenai yang keempatnya saya lupa. Pokoknya nanti ada surat pernyataan seperti itu dan ditandatangani. Nah, dari semua surat pernyataan yang disetujui dan perjanjian yang disetujui itu tidak ada satupun yang saya langgar seperti itu. IP saya di semester 1 dan semester 2 itu di atas dari perjanjian 2,5, di atas dari 2,5 seperti itu. Dan si Bapak Pemkab Simalungunnya ini setelah dia melakukan siaran pers di Raya, saya melihat videonya, dia melakukan satu kebohongan. Satu kebohongannya itu dia mengatakan bahwa saya itu keluarnya menghilangnya itu semester 2, sedangkan saya itu semester 2 itu masih kuliah dan saya punya IP gitu. Jadi dari semua keterangan itu tidak ada yang saya langgar masalah administrasi, masalah perjanjian, sehingga saya menyimpulkan ini SARA. Ditambah lagi dengan ibu saya yang menghubungi orang tua teman saya di kampung seperti itu. Dia mengatakan bahwa ada seorang anak Evarina yang melapor kepada Bapak JR Simalungun, Bapak JR Saragi, itu Bupati Simalungun itu, ada yang mualaf Pak begitu. Lalu Bapak itu mengatakan bahwa baik, nanti saya keluarkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibu saya langsung mendatangi rumah Pak Sekda di Jalan Bali, Pematang Siantar. Nah, di situ bapak saya tanya, lalu Pak Sekdanya nelpon ke pihak Kadiknas, lalu jawabannya adalah itu titipan bos. Nah, bos di Simalungun itu adalah Bapak Bupati. Jadi dari semuanya yang terjadi, dari semua syarat-syarat akademis dan administrasi, saya nggak ada bermasalah gitu. Dan semenjak saya pindah ke agama Islam ini, beasiswa saya diputus begitu. Semester 2, semester 1 saya masih dapat. Jadi saya mengklaim ini adalah SARA. Bagaimana perasaan Mbak saat mengetahui bahwa beasiswa yang Mbak dapat itu diputus begitu saja? Wah, waktu itu saya benar-benar kayak sedih, sempat depresi, sempat frustasi, sempat kayak menyalahkan gitu atas pilihan saya gitu, sempat kayak gara-gara masuk Islam ini saya seperti ini gitu. Tapi di situ masih banyak teman-teman saya yang support, sehingga saya masih bisa melalui semester 2 gitu. Sampai ke semester 3 saya mengikuti perkuliahan, walaupun saya harus potong panting buat hidup, saya harus ngajar di SDIT jualan donat gitu.
tapi masih melanjutkan kuliah di semester 3 sampai dengan UTS, sampai UAS saya benar-benar udah nggak sanggup lagi di semester